Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rizka selaku moderator dan pemateri ke-6. Saya Andi Rashid sebagai pemateri pertama. Saya Fadia Sri Mutia sebagai pemateri kedua. Dan saya Aprila Puspitasari sebagai pemateri ketiga. Saya Andi Wahyu Nur Sakinah sebagai pemateri keempat. Dan saya Nabila selaku pemateri kelima. Kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan dengan judul Profesi di Bidang IT. Kami mengambil jurnal dari organisasi, kode etik, serta standarisasi profesi IT di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan profesi bidang IT pada bagian bidang software. Nah, ada begitu banyak profesi yang pada software ini. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan 4 profesi dalam bidang ini. Yang pertama yakni sistem analisis. Sistem analisis adalah seorang yang menganalisis sebuah data dan diimplementasikan dalam suatu sistem. Profesi kedua yaitu web designer. Nah, profesi ini bertujuan atau berfokus pada bidang mendesain atau membuat sebuah web agar web tersebut bisa jadi menarik ataupun menjadi sesuatu hal yang bagus untuk dilihat. Lalu yang profesi selanjutnya yaitu web programmer. Bagian web programmer yang ini adalah yang membuat kerangka ataupun bagian-bagian dari struktur web itu tersendiri. Lalu profesi yang terakhir saya jelaskan yaitu programmer. Programmer ini adalah seorang yang merancang sistem analisis untuk membuat sebuah program. Profesi di bidang hardware terbagi atas 2, yaitu pertama technical engineer, orang yang terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan perangkat sistem komputer. Yang kedua, networking engineer, orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dan maintenance sampai troubleshooting. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profesi operasional sistem operasi, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, EDP operator, bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan elektronik data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada sistem administrator, bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, mengatur hak akses terhadap sistem, pengaturan operasional sebuah sistem. Yang ketiga, MIS Director, memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia. Standarisasi profesi IT. Pertama, standarisasi profesi IT menurut pemerintah. Kalian bisa lihat di slide jenjang dan pangkat Pranata Komputer. Kemudian, syarat-syarat jabatan Pranata Komputer. Bekerja pada satuan organisasi instansi pemerintah dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem atau program pengolahan dengan komputer. Selanjutnya, berjasa sarjana muda atau diploma 3 atau yang sederajat. Lalu, memiliki pendidikan, latihan, pengolahan dalam bidang komputer. Dan yang terakhir, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. Standarisasi profesi IT menurut SRG PSC SIARCC terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada supervised atau yang terbimbing. Tingkat awalnya dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang kedua ada moderatati supervised atau media. Dia ini tugas kecil yang dapat dikerjakan oleh mereka tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugasnya yang lebih besar. Pengalamannya 3 sampai 5 tahun pengalaman. Kemudian yang terakhir ada independent managing atau yang mandiri. Memulai tugas tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu beberapa komunitas dan organisasi independen di Indonesia. Indonesia Internet Society, organisasi non-profit dan non-pemerintah untuk hubungan antar infrastruktur informasi dan industri teknologi internet. KIOS, yakni Komunitas Outsourcing Indonesia. Delphi Indonesia, yakni komunitas pengguna bahasa pemrograman Delphi di Indonesia. Toekang Web, yakni komunitas para web designer Indonesia berisi tip-tip, berita, dan profil web designer Indonesia. Indonesia Cisco Study Group,
Kelompok studi untuk para pengguna alat internet working, khususnya Cisco, yakni kumpulan networker, jaringan, instalasi jaringan. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kami. Saya tutup dengan sebuah pantun, yaitu ada anak main ke kali, anak ini bawa kue setoples. Saya tutup presentasi ini, sampai jumpa dan semoga sukses. Kami dari kelompok 4 mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.